Inilah perjalanan kami dengan saya, Resi Silvianis. Dan juga saya, Yuhelmi Farhadifa. Dan tidak lupa juga saya, Sonya Aprila. Ikuti perjalanan kami dalam melakukan riset di lingkungan Pasitiku. Pantai Tiku adalah salah satu pantai mempesona di pesisir Sumatera Barat. Pantai ini tepatnya terletak di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Pantai yang berada di ujung barat dari Sumatera Barat ini memiliki hamparan putih pasir yang luas dan berpagar deretan cemara udang yang menjadikan ciri khas pantai ini. Laut berhiasan ombak yang tenang membuat cocok untuk bermain dan bersantai. Pantai kebanggaan Agam ini merupakan pusat berlabuhnya kapal-kapal orang Eropa dalam mencari rempah-rempah dalam waktu tempo dulu. Setiap akhir pekan, pantai ini akan selalu ramai akan wisatawan, baik untuk menikmati keindahannya maupun hasil lautnya. Tiku sendiri memiliki pelabuhan perikanan sendiri, yaitu PPI Tiku. Dengan adanya pelabuhan perikanan ini akan memudahkan para nelayan untuk melakukan aktivitas mendaratkan ikan hasil tangkapannya dan dipasarkan, selanjutnya didistribusikan. PPI Tiku ini sendiri telah beroperasi selama 44 tahun. Tepatnya mulai beroperasi sekitar tahun 1978. Para nelayan akan mendaratkan perahunya di bibir pantai, kemudian akan didistribusikan kepada pengumpul ikan yang akan membawa ikan itu ke tempat pelelangan ikan. Pemandangan seperti ini selalu tampak setiap hari di pantai Pasitiku. Para nelayan yang datang dari melaut akan melelang ikan hasil tangkapannya. Sementara itu, sejumlah pedagang ikan keliling menanti ikan segar yang akan dijajakan ke berbagai kampung. Baiklah, biar tidak penasaran, yuk kita kulik sedikit dengan nelayan Pasitiku ini dengan narasumber kita, yakni Bapak Kambarlis. Kau boleh tahu hasil tangkapan Bapak tuh sehari berapa? Jaring Iya. hasilnya. Oh, enggak nentu, kadang-kadang ada rezeki, kadang enggak, namanya di laut lah. Kalau permasalahan nggak ada rezekinya itu gimana? Kosongnya kalau enggak ada. Ya penyebabnya badai atau apa? Iya, kadang-kadang pengaruh cuaca, kadang-kadang musim tuh belum ada. Kalau ada sekarang lagi-lagi masih ada musim lah, cuma ikannya ikan dulu aja yang dapat sama jaring. Oh, lagi musim ikan hiu ya. Ada juga ya. Kalau ikannya lagi banyak dapat gitu, kemana pergi Ikannya penjualannya? Di sini ada orang yang datang, ada yang mau dibawa ke Medan, ada yang mau ke Dumai, Baru, Padang. Kalau ke luar negeri ya? Enggak, ekspor masih ada, tapi ikannya lain lagi, dibawa tenggiri itu ekspor, lobster, kakap. Lalu kalau di laut selama penangkapan berapa lama tuh? Tergantung kapalnya. Kalau kita kan tiap hari berangkat sore, pagi balik. Kalau yang apa itu kapal yang besar itu kadang-kadang ada seminggu, ada 10 hari. Kalau bagan itu nggak menentu, mau tiap hari kalau ada rezeki dia. Jadi kayak masih banyak lah ikan di Tiku nih ya Pak? Masih tradisional. Terima kasih Pak. Yuk. Wah, dari penjelasan Bapak Kambarlis tadi, nggak ada lagi kan keraguan mengenai soal kekayaan laut dari Pasitiku ini. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Agam, Sumatera Barat, setiap tahun sekitar 6.000 ton hingga 10.000 ton potensi perikanan tangkap di daerah itu dimanfaatkan oleh nelayan setempat.
4.000 ton potensi perikanan yang tidak dimanfaatkan lainnya disebabkan karena alat tangkap nelayan di daerah itu masih tradisional, sehingga wilayah tangkap sangat terbatas, yaitu hanya sekitar bibir pantai dengan jarak 3 mil dari bibir pantai. Selain itu, tidak ada pelabuhan untuk berlindung kapal dari angin kencang. Berikutnya, yuk dengerin penjelasan dari teman kita, Sonya, mengenai keadaan lingkungan sekitar dari Pelabuhan Tiku ini sendiri. Nah, sekarang kita dapat lihat di sini ada papan himbauan agar tidak membuang sampah di area sekitar pantai ini. Tetapi, dapat kita saksikan bahwasanya sekitaran pantai masih banyak berserakan sampah, yang berarti para pengunjung atau warga sekitar masih menghiraukan peraturan yang telah diberikan. Coba kita lihat sebelah sini, ada banyak sampah yang masih berserakan. Di belakang saya ini adalah kawasan yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh ataupun meneruskan perjalanan. Nah, disinilah biasanya para nelayan menaikkan ataupun menurunkan muatannya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Sofianis dari mahasiswa UNP. Izin bertanya Bu, di sini ini bagaimana ya Bu pengelolaan sampahnya gitu? Dibuang sampai sampahnya Di Bandara Salana Bu, itu kayak ada petugas kebersihannya atau emang masing-masing ini aja Bu? masing-masing baru. Terus bagaimana ya Bu keadaan pantai dengan adanya pelabuhan perikanan di sini? Kayak di sana kan Bu ada pelabuhan perikanan Bu, apakah ada dampak positifnya atau dampak negatifnya gitu? Oh ya. Pelabuhan Mungkin positifnya Bu? positifnya apa ya? Ini tambah rame kali ya. Oh, mungkin jadi tambah rame. Karena ada orang pasar ya Bu. Oke. Terus di sini kayak ada nggak Bu peraturan kebersihan pantai di sini Bu? Soalnya tadi ada juga saya ngeliat di situ kayak sistemnya pembakaran gitu Bu. Iya. Dibakar-bakar gitu nah Bu. Udah deh Bu, sekian terima kasih. Makasih ya Bu. Dari wawancara tersebut, ada poin penting yang kami perhatikan bahwa pengelolaan sampah di Pantai Tiku dilakukan dengan cara pembakaran. Pembakaran sampah di ruang yang terbuka atau yang dikenal dengan open burning waste memiliki dampak sendiri untuk lingkungan, yaitu menyebabkan kualitas udara menurun drastis sehingga bisa tidak layak dihirup bagi makhluk hidup, karena kegiatan ini mengandung karbon monoksida. Lalu, asap pembakaran juga akan menyebarkan senyawa-senyawa yang berbahaya dari senyawa kimia dioksin yang bisa digunakan sebagai racun tumbuhan. Selain itu, hasil pembakaran juga mengandung klorin dengan 75 zat beracun lainnya, salah satunya yaitu merkuri. Merkuri sendiri dapat membunuh tanaman dan meracuni air. Dan tidak hanya itu, merkuri juga berbahaya bagi biota laut yang dapat membuat biota laut mati apabila tercemar merkuri. Laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050. Plastik dapat terfragmentasi menjadi ukuran mikro, bahkan nano, dan menyebar hingga dasar laut yang memungkinkan akan terkonsumsi oleh biota dan menyebabkan terumbu karang mati. Jika terkonsumsi biota, akan mengalami gangguan metabolisme, iritasi sistem pencernaan, hingga kematian. Penelitian yang dilakukan Lembaga Ocean Konservasi menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Wah, pembakaran sampah berdampak buruk ya bagi lingkungan. Maka jaga lingkungan kita dengan tata kelola sampah yang benar ya, baik dengan daur ulang maupun dengan mengolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Contohnya seperti kompos, kerajinan tangan dari sampah plastik, dan lain-lain. Betul banget kata Resi, jika kita menyayangi bumi kita, apalagi dengan laut kita, mari kita budayakan
buang sampah pada tempatnya ya. Nah, rupanya bukan hanya sampah loh yang jadi pusat perhatian kita di Tiku ini. Kami memiliki pusat perhatian lain, yaitu banyaknya pecahan karang di bibir pantai Tiku ini. Jika seperti ini, maka keberadaan terumbu karang di Laut Tiku ini akan makin sedikit. Sebenarnya, apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir daerah tropis. Penyusun utama dari ekosistem ini adalah sekelompok binatang karang penghasil kapur. Ekosistem terumbu karang sangat berperan penting terhadap menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Indonesia sendiri termasuk dalam segitiga karang dunia, yaitu wilayah yang kaya akan terumbu karang. Tapi sayang, banyaknya aktivitas manusia yang berdampak buruk bagi terumbu karang mengancam kelestarian ekosistem ini. Mengapa kita harus menjaga terumbu karang? Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting bagi biota laut. Berbagai jenis biota laut menggunakan terumbu karang sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. Dengan adanya terumbu karang, berbagai jenis biota laut dapat terus hidup dan berkembang biak sehingga keberadaan mereka tetap lestari. Selain itu, terumbu karang bersama dengan padang lamun dan hutan mangrove berfungsi sebagai penahan gelombang air laut untuk melindungi daerah pantai dari abrasi sehingga daerah pantai tidak rusak akibat terkikis oleh gelombang laut. Oh iya, terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang menghadapi banyak permasalahan dan tingkat kerusakan terumbu karang terus meningkat. Terdapat banyak hal yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, antara lain adalah pemanasan global, pembuangan limbah ke laut, sampah, polusi, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bom dan racun, serta masih banyak lagi. Apabila terumbu karang rusak, maka berbagai jenis biota laut akan kehilangan tempat tinggal dan tempat cari makan, sehingga mereka tidak dapat mencari makan dan berkembang biak. Hal ini akan mengakibatkan terus berkurangnya populasi biota laut tersebut. Apabila hal itu terus berlanjut, berbagai jenis biota laut dapat mengalami kepunahan dan kita tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan kembali. Maka dari itu, kita perlu menjaga terumbu karang agar tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kita dapat terus menerima banyak manfaat yang disediakan oleh terumbu karang. Jadi, jaga lingkungan kita ya. Bahwa kami percaya untuk hidup manusia yang lebih baik, kita butuh untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita yang menjaga kita, bukan sebaliknya. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi kerusakan pada lingkungan ini? Kalau kamu ada jawabannya, jawaban di komentar ya. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 Fisika Lingkungan mengucapkan banyak terima kasih. Jorong Pasifik. KKN Unan ya aku. Hei. Masuk. Ako, tingnan ko yun.